Dari 9 negara ini apa sih yang dilakukan itu? Program apa itu dari 9 negara macam-macam atau gimana? Makan. Oh enggak sih. Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini gue bakal ngadain sebuah diskusi yang sangat inspiratif bersama salah seorang yang inspiratif juga. Beliau ini menginspirasi gue dan menginspirasi banyak anak muda di Indonesia. Jadi langsung aja kita ngobrol bersama Kak Taufik Nur Hidayatullah. Selamat datang channel gue, bro. Halo. Oke. So, ya hari ini kita bakal ngobrol banyak tentang kenapa sih beliau ini bisa jadi orang keren, bisa menjadi anak muda yang menginspirasi banyak orang gitu ya. Oke, kebetulan temanya hari ini adalah tentang exchange student, karena di umur yang ke-22 ini beliau baru selesai kuliah. Di masa kuliahnya beliau sudah mengunjungi 9 negara. 9 negara, banyak banget kan. So, saya pengen dengar nih, kira-kira negara apa saja yang sudah dikunjungi Kak Taufik? Harus bakal disebutin. Iya, coba sebutin. Mostly sebenarnya menjelajahnya di Asia sih. Di Asia ya? Sama di Middle East. Oke. Mulai dari awalnya sih Thailand, Thailand, terus Jepang, Dubai, Vietnam, Malaysia, Singapura, terus juga China. Berapa tuh? 8, satu lagi. Satu lagi sebentar. Brunei. Oke. Ya. Jadi kurang lebih Mostly Asia sama Oke. Middle East. Oke. So, dari 9 negara ini apa sih yang dilakukan itu? Program apa itu dari 9 negara macam-macam atau gimana? Makan. Oh enggak sih. Sebenarnya program macam-macam sih. Macam-macam. Program macam-macam, tapi mostly berhubungan sama social project. Oke, social project ya. Contoh kayak ke Dubai itu apa gitu? Mostly kalau saya pribadi selalu cari program yang kemudian gratis. Fully funded ya. Iya, karena program tuh banyak banget, mulai dari self funding, terus kemudian kita partial dan fully funded yang pasti. Dan yang paling gue ambil adalah yang free pastinya, karena nggak affordable kalau mesti bayar kan. Dan mostly projectnya itu biasanya kalau nggak dapet satu social project di pedalaman, biasanya workshop sih kebanyakan. Ya. Kayak gitu, kayak misalnya di Dubai itu acara HPR, itu acaranya Harvard Project Foundation. Keren banget. Jadi itu waktu itu terpilih dari berapa ratus orang di sana? Not sure, tapi waktu itu sih sempat awalnya jadi waiting list, tapi kemudian jadi shortlisted. Itu kalau nggak salah memang banyak. Tapi mungkin yang jadi seru karena ini fully funded. Jadi selalu kemudian di challenge buat gimana nyisihin banyak orang. Sebenarnya itu sih karena fully funded sih. Jadi memang mesti beda aja gitu. Itu yang kemudian jadi menarik sebenarnya. Oke, dari 9 negara ini yang paling berkesan nih, project yang mana sih, program yang mana yang paling berkesan buat Kak Taufik? Menarik. Kayaknya 2, waktu di Vietnam sama waktu di Hangzhou, waktu di China ya. Jadi Vietnam dan Hangzhou. Di Vietnam di kota apa? Di Vietnam waktu itu di Hue. Hue itu kota kecil di Vietnam. Jadi memang nggak well known, nggak segede Hanoi atau Ho Chi Minh memang. Tapi karena kecil, susah dijangkau, itu yang jadi menarik sebenarnya. Sama juga ceritanya di Hangzhou pun sama. Karena memang belum banyak orang yang explore, kemudian lokasinya nggak kayak metropolitan, terus kemudian juga yang paling penting sendirian. Jadi datang sendiri ke sana, ke Cina, langsung mengeksplor sendiri kota Hangzhou itu. Iya. Ini great. Yang menarik tuh gini mas. Jadi waktu itu, jadi ceritanya skripsi. Jadi Hangzhou itu ngerjain skripsi. Jadi awalnya tuh di underestimate sama orang-orang, kayak ngapain sih lo ngerjain skripsi jauh-jauh amat, di dalam negeri aja udah susah. Emang nggak ada masalah. Bukan itu masalahnya, gimana kemudian kita nge-challenge diri sendiri. Karena kemudian fundingnya saat itu jadi ada yang cover, otomatis kan kita mesti sangat hemat kan. Jadi waktu itu sampai mas, jadi waktu itu nggak bawa handphone tuh, dimatiin karena paket darat sana mahal, dan bawa peta segede gini. Terus ketika nyampe airport tuh tanya, Mas, can I ask you something? I'm looking for
waktu itu nama tempatnya penginapan murah, nggak terlalu familiar. Terus kayak selalu nanya kemana-mana, do you know this place? Then I point out tempatnya tuh bener-bener kayak exact kayak ini, kayak orang tuh bahkan nggak tahu loh, kayak nggak pernah lihat peta segede gitu. Terus kayak orang sempet ada yang nanya kayak, do you have something like iPhone? Kayak jadi kayak datang kayak bawa peta segede gaban, karena mereka nanya kayak nggak punya handphone apa gitu. Tapi itu jadi seru karena kayak kita mesti kayak explore, benar-benar nge-explore, udah nggak bisa bahasa Cina, Mandarin juga, terus kayak ya itu tadi yang kemudian yang jadi menarik sebenarnya gara-gara kita nge-explore sesuatu yang kemudian nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Keren sih. Jadi di masa-masa mahasiswa udah berani mengeksplor ke sebuah negara yang belum pernah diinjak, kemudian tiba-tiba datang di sana dan melakukan sebuah penelitian ya. Dan jadi dua negara itu yang berkesan, Vietnam dan China. Itu Vietnam sama China. Sip, kira-kira menurut Kak Taufik ini apa dampaknya sih dari forum-forum, program-program ya, project-project ke luar negeri itu buat Kak Taufik sendiri? Buat self development-nya gimana ya? Sebenarnya bukan masalah ilmu aja yang kemudian didapat, karena di Indonesia itu banyak banget ilmu yang kita bisa dapetin. Mungkin yang beda adalah pengalaman dan bagaimana kemudian cara kita berpikir. Contohnya saya nggak pernah nyangka bahwa saya datang ke China, ke kota kecil, terus saya berhadapan dengan orang yang nggak saya kenal. Kemudian saya punya satu bad prototype bahwa orang China gini A B C D E F G, dan ketika saya kemudian datang ke sana, saya banyak ditolong, saya banyak berinteraksi, sehingga sedikit banyak itu merubah bagaimana kemudian pola pikir saya terhadap satu masyarakat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita dealing sama satu masalah yang kemudian kompleks, bahkan unpredicted sama kita sendiri, tapi kita dipaksa buat kemudian survive. Itu sebenarnya yang jadi pembelajaran. Jadi lebih ke nilai hidup kali ya. Kemudian bisa mendewasakan Kak Taufik sendiri dengan program-program itu ya. Jadi banyak belajar di situ ya. So ini buat teman-teman nih kan, teman-teman itu pasti banyak yang bertanya juga ke saya tentang exchange student, terus program-program pertukaran ke luar negeri. Kira-kira ini buat teman-teman nih, kira-kira arahannya dari Kak Taufik ini exchange student seperti apa sih yang bagus buat mereka gitu? To be honest, pertama kali saya waktu itu ke luar negeri itu waktu ke Thailand. Jadi waktu itu sebenarnya saya itu sama first time ever. Itu. Jadi dulu tuh saya waktu zaman SMA saya selalu punya mimpi, saya pengen naik pesawat. Jadi waktu itu guru bahasa Inggris saya nanya siapa yang udah pernah naik pesawat, terus kayak saya sempat kayak mau ngebohong, saya harus kemudian pura-pura udah pernah naik pesawat, tapi saya belum pernah. Jadi saya satu ada ambition, saya pengen banget naik pesawat. Tapi ada satu prinsip, pokoknya kalau naik pesawat harus gratis. Waktu itu prinsipnya kayak gitu. Itu prinsip. Dan kemudian yang pertama kali saya cari adalah waktu itu gimana cara berangkat gratis. Jadi dari situ saya baru tahu lah ada yang namanya tadi fully funded program. Dan dari sana kemudian saya coba cari kayak gimana sih kemudian program yang suitable sama saya. Pada akhirnya saat itu saya merasakan bahwa sebenarnya boleh-boleh aja di awal kita niatnya memang pengen eksplorasi, luar negeri ya. Tapi dan buat saya kemudian yang paling sebenarnya menarik adalah what's your purpose? Apa kemudian tujuan kamu pengen keluar gitu? Saya pada akhirnya saya menemukan bahwa sebenarnya tujuan tuh penting, mission tuh penting, karena ngebedain kita sama yang lain adalah missionnya sendiri. Jadi di application tuh akan sangat membedakan teman-teman yang kemudian ingin keluar negeri atau ingin jalan-jalan semata sama teman-teman yang punya mission. Contohnya apa nih Mas? Contohnya misalnya saya selalu berpikir bahwa program itu mesti punya impact buat saya. Dengan cara apa? Saya lihat linear programnya nggak sih dengan yang saya ikutin misalnya. Saya kasih contoh misalnya, saya punya teman, dia suka banget masalah air dan masalah polusi. Akhirnya dia kemudian mencari program yang kemudian gimana caranya dia bisa risetnya dia dipublikasiin dan juga di sana dapat program yang mudah gratis. Jadi buat saya sangat penting bagaimana kemudian program yang diikuti line in dengan mission atau passionnya teman-teman semua. Karena yakinlah ketika kemudian passionnya udah ada, missionnya udah ada, programnya nanti juga menemukan yang kemudian tepat gitu. Daripada sekedar cuman ikut udah gitu teman-teman mesti nyari sponsor buat bayar dan lain sebagainya dan seterusnya.
lebih baik kemudian cari teman-teman missionnya apa, passionnya apa, carilah program yang tepat kemudian dengan si mission dan passionnya teman-teman, karena itu bakal lebih impactful sih daripada kemudian cuma pengen jalan-jalan doang. Oke, selanjutnya nih, kira-kira program yang gratis itu banyak nggak sih di Indonesia ini? Well, ditanya banyak, to be honest nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Yang fully funded itu jarang. Tapi karena sedikit, jadi teman-teman mesti well prepare banget gitu, dan itu yang sebenarnya jadi makin seru mas, karena sedikit kesempatan kita mesti bersaing sama ribuan orang. Jadi kita juga kemudian mesti persiapan dengan matang. Gitu. Contohnya apa aja misalnya? Kalau yang fully funded misalnya Genesis, teman-teman dicatat tuh Genesis ya. Itu kemana Genesis? Genesis Jepang. Jepang. Dimas juga alumni soalnya. Terus topik juga ke Genesis ya. Terus yang free juga PPAN kalau dari negara. Untuk Kemenpora tuh biasa dia punya kerjasama sama beberapa negara, Malaysia, China, Kanada dan lain seterusnya. Terus juga yang gratis waktu saya pernah ikut namanya AYVC Action yang Professional Volunteer Corps, ya AYVC. Terus kemudian ada juga kalau yang fully funded macam UNAOC. Terus yang fully funded ke Amerika mungkin ada. Ada YSEALI. Ya. Itu YSEALI ya. Dimas juga banyak referensinya. Apalagi mas yang kemudian free. AYVC, terus Genesis, PPAN, YSEALI. Tadi yang satu lagi yang ke Vietnam itu apa? Tadi AYVC. Terus yang free lagi apa mas? Kalau Isaac sebenarnya free nggak sih? Ada yang mungkin free, ada juga yang mesti cari sponsor. Tapi kalau bagi mereka yang sebenarnya punya uang gitu loh, pengen funding buat MUN segala macam gimana? Tadi udah ngomong sih. Jadi sebenarnya kalau punya uang memang berlimpah ya kayaknya gampang banget cari kayak summer school, terus kemudian winter school, terus kemudian juga ikut kayak MUN atau kemudian ikut program-programnya Isaac. Ya itu kalau teman-teman memang punya funding yang cukup ya kenapa enggak buat dicoba. Kayak gitu. Terus yang tadi yang free sebenarnya banyak, bisa coba cek di youthop.com. op.com. youthop.com. Itu namanya Youth Opportunities. Atau enggak cari di Youth Desk. Nah, itu juga bisa cari Google aja Youth Desk. Terus juga bisa cari lagi di heysuccess.com. Hi-nya gimana nulisnya? Hey HEY Success. Success.com. Terus juga bisa coba cari di conferencealerts.com. Saya lupa nama ini tapi bisa dicari di Google. Itu banyak di situ ya. Banyak juga. Itu buat conference. Ditulis teman-teman. Jadi kalau dibagi itu ada minimum 3. Pertama adalah biaya sendiri. Yang kedua adalah partial, setengah-setengah. Biasa programnya ditawarin, misalnya kita mesti bayar tiket pesawat, mereka yang provide akomodasi dan makan. Misalnya yang ketiga adalah fully funded. Jadi 3 program itu yang bisa dipilih sama teman-teman semua. Wow, keren. Gitu. Sip. Sekarang misalkan nih teman-teman ada yang lulus misalkan di salah satu atau gini, mereka ingin seleksi gitu ya. Kira-kira esai yang bagus tuh gimana sih menurut Kak Taufik gitu? Sebenarnya banyak banget referensi di Google ya. Tapi mungkin yang paling penting buat saya ngebedain satu sama yang lain adalah tadi mission sama what you have done. Apa yang kemudian sudah teman-teman lakukan dan apa kemudian misinya teman-teman buat berangkat. Itu yang ngebedain antara satu sama yang lain. Dan ingat, kalau nggak selalu aplikasi kita tuh diterima. Saya pun sering banget dapat kegagalan. Jadi kayak masalah aplikasi yang keren bisa dicari, yang penting ngebedainnya tadi 2, mission sama passion, sama juga what you have done, apa yang udah kamu lakukan dengan passion dan mission kamu. Keren banget ya. Thanks. Ini terakhir nih. Misalkan mereka lulus ke seleksi interview gitu. Biasanya interview ini paling menjadi sangat selektif gitu loh. Yang bisa membuat kita unggul dari yang lain itu gimana kira-kira?
Sebenarnya balik lagi tadi saya udah bilang mission sebenarnya passion penting, tapi jawaban tricky juga penting sebenarnya. Kayak mesti disiapin kenapa mesti ikut program ini, apa dampaknya ketika udah ikut program ini, dan biasanya yang paling penting adalah kenapa kita mesti pilih kamu. Itu jadi sebenarnya itu yang mesti jadi yang mesti kita pikirin matang-matang tricky. Kayak kemarin juga Dimas ada kayak gitu. Apa kemudian kenapa kemudian si committee mesti milih kamu, itu mesti dipikirin baik-baik. Ada nggak bocoran kira-kira kalau kenapa kita harus milih kamu? Yang versi pasti Topik bocorannya investment sebuah negara atau sebuah program itu nggak cuma sama individu, tapi pasti sama lingkungan di sekitar individu tersebut. Jadi kalau buat saya selalu bilang bahwa programnya nggak cuma buat teman-teman semua, tapi programnya juga berdampak pada lingkungan sekitarnya. Jadi it will not stop at you, but will continue to another. Gitu. So kata Topik tadi, jadi itu bocoran itu. Dimas juga kayak gitu soalnya. Dimas juga di interview kayak gitu. Jadi pastikan kalau teman-teman ditanya kenapa kita harus pilih kamu, itu jawabannya adalah bahwa program ini tidak akan hanya bermanfaat buat teman-teman, tapi dampaknya lebih luas untuk society ya. Tapi itu juga berdasar dari apa yang sudah teman-teman lakukan. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngomong kayak gitu, but teman-teman belum kemudian ngelakuin banyak hal atau kemudian nggak punya action, mereka juga bakal consider teman-teman hanya bluffing gitu. Gitu. Tadi sudah daftar, terus lolos ke interview nih. Let's say mereka keterima ternyata. Kira-kira preparation yang harus disiapin itu gimana sih persiapannya gitu? Yang pertama adalah mesti make sure teman-teman ini programnya kayak gimana. Apa kemudian bayar sendiri, partial, atau kemudian fully funded. Kalau yang bayar sendiri, teman-teman mesti urusnya semua sendiri. Yang partial biasa masalah sama funding. Gimana kemudian cari alternatif pembiayaan buat tiket pesawat. Jadi pertama biasanya make sure bahwa isu yang teman-teman ikutin itu sama dengan isu perusahaan tersebut. Misalnya lingkungan tadi ya. Lingkungan misalnya Pertamina bisa bantu, perusahaan energi lah biasanya bisa bantu. Terus kemudian kalau budaya pun masih masuk. Kadang-kadang Pertamina juga bantu. Bank juga, perbankan biasanya bantu juga. Yang paling penting adalah sebenarnya seberapa penting si isunya teman-teman ikutin. Related gitu ya. Related sama major teman-teman sendiri, sama isu perusahaannya. Karena kalau misalnya nggak nyambung biasanya nggak langsung ditolak gitu. Yang lagi seksi itu biasanya isinya environment, terus education. Itu seksi banget, sama youth yang lagi seksinya. Isu yang kemudian bisa orang banyak funding. Jangan salah, biasanya juga personal fund juga ada bisa dipakai. Ada kenalan channel gitu. Gitu. Atau enggak travel grant. Jadi dia langsung ngasih tiket pesawatnya langsung gitu. Jadi biasanya ada beberapa lembaga yang ngasih travel grant. Bisa cari juga di youth opportunities dari YouTube itu, bisa Youth Desk juga biasanya ada beberapa yang mereka provide travel dari sebuah organisasi gitu. Yang pasti teman-teman tadi mesti kemudian prepare bahwa isunya sama dengan isu perusahaannya gitu. Dan it takes time. Jadi ya minimum 3-4 bulan lah teman-teman persiapin dulu. Jangan mau dadakan, "Kak, saya mau minta tolong nih, gimana caranya masuk perusahaan ini? Berapa waktunya? 2 minggu lagi." Nggak bisa ya? Nggak bisa lah, butuh proses. Jadi butuh proses teman-teman, 3-4 bulan ya. Katakan misalkan teman-teman berangkat 5 bulan lagi, berarti udah secepatnya dipersiapkan keberangkatan itu. Betul. Terakhir kalau yang fully funded, biasa cek jangan lupa nih paspornya expire-nya minimum kan sekitar 3-6 bulan. 6 bulan. Hati-hati loh. Teman saya pernah di penjara gara-gara itu. Terus juga kemudian jangan lupa kontak si orangnya buat kemudian range bareng-bareng. Jangan sampai nanti palsu programnya dan lain sebagainya. Jadi mesti teliti banget detailsnya mesti kemudian detailsnya mesti dicek lagi. So itu semua yang udah kita obrolin, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jadi semua pertanyaan yang ditanyakan ke saya atau ke Kak Topik mudah-mudahan terjawab di video ini. Mungkin ada statement akhir buat teman-teman yang nonton ini gimana nih kira-kira? Ada satu yang menarik quotes-nya. Don't you worry about failures, worry about the chance that you miss when you don't even try. Wow, keren banget. Itu gimana? Artinya maksudnya apa?
Interpretasi. Jadi jangan khawatir tentang gagal lo. Kayak khawatir itu tentang kesempatan yang hilang. Ketika kita nggak mencoba. Sama sekali Ya, nggak gitu. coba sama sekali. Oke, keren Nice. banget, luar biasa. So ya, itu aja mungkin hari ini sangat bermanfaat. Makasih banyak Atopik ya. Iya, thank you Mas sudah diundang jadi artis. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih. Don't forget to like, comment, and subscribe. And as always, cheerio. Apa? Cheerio. Cie.